Kemudian ini juga saya sering katakan, karena di beberapa tempat saya mengajar, di tempat-tempat acara Al-Isra wal Mi'raj, saya selalu katakan kita ini harus ikhtiar dulu baru tawakal, bukan tawakal dulu baru ikhtiar. Kita tawakal tanpa ikhtiar, maka hal ini adalah hal yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika jihad berperang, tujuan daripada jihad membela agama Allah, diberikan bonus yang wafat masuk surga, syahid. Tapi seluruhnya menggunakan baju besi, baju perang. Bahkan Nabi SAW menggunakan juga baju perang, membawa senjata. Itu bentuk ikhtiar. Walaupun berperang tujuannya meraih syahid, tapi bukan berarti mati secara konyol. Ada ikhtiar dulu, pakai baju besi, ada perlawanan. Baju besi tujuannya apa? Melindungi diri daripada pedang, dari tombak, dari anak panah. Kalaupun sudah ikhtiar dengan baju besi meninggal dunia, itu baru namanya takdir. Banyak hadisnya, ada di dalam kitab fikih. Dan terjadi di zaman Nabi SAW, namanya sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat takut kalau bahasanya. Sholat takut. Ini sholat memang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, gak ada rukhsah, gak ada keringanan. Sholat gak bisa ditinggalkan. Di saat peperangan tetap sholat, tapi caranya berbeda. Menghadap bukan ke kiblat, menghadap ke musuh. Yang tahu takdir, yang tahu tawakal adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa menghadap ke musuh? Bahkan gerakan sholatnya tidak boleh sama. Gak boleh imam ruku, semuanya ruku, tidak. Imamnya ruku, sebagian makmum berdiri. Nanti imam berdiri sujud, ada makmum dia ruku, yang satu tetap berdiri. Kenapa? Lihat musuh. Itu kan ikhtiar. Coba kalau menghadap kiblat, kemudian musuhnya dari belakang, musuhnya di belakang, seluruhnya sholat harus wajib menghadap kiblat. Ini dari belakang musuh, ini namanya gagal paham. Musuh di belakang menghadap kiblat. Tapi Allah syariatkan Rasulullah SAW ketika sholat dalam peperangan menghadap ke musuh, biar bisa waspada, bisa ikhtiar, bisa hati-hati. Oh ini kalau mereka serang, bisa tahu nih. Ada ikhtiar yang sangat banyak hadisnya. Jadi kalau susunannya ikhtiar, doa, tawakal. Gak boleh kurang satu. Ikhtiar tapi punya keyakinan, sudah dengan ikhtiar saya pasti saya selamat. Ini juga gak bisa, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam hadis sahih, lagi sholat, diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Kata Nabi SAW, uqtulu aswadaini fis sholah. Uqtulu aswadaini fis sholah. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bunuhlah dua hitam di saat sholat. Maksudnya apa? Dua hitam di sholat? Ular dari kalajengking. Kalau lagi sholat, kata Nabi SAW, ini ada ular, apalagi ular berbisa, ada kalajengking dalam sholat. Nabi bilang, bunuh itu. Jangan bilang, sudah, kalau belum ajal ya gak akan digigit.
belum ditakdirkan tidak gigit. Nabi suruh uktulu, perintah. Apa? Ikhtiar. Lah bego banget, ada ular di muka dia santai-santai saja. Ikhtiar baru tawakal. Ada satu sahabat datang mau sholat ke rumah, ke masjidnya Rasulullah SAW, bawa unta. Kemudian unta ini tidak diikat, dibiarkan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melihat, Nabi katakan, itu kenapa unta tidak diikat? Nanti kau sholat dia bisa lari. Ini kata sahabat, atawakkal Allah ya Rasul. Saya mau tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Ikilha summa tawakal. Itu unta ikat dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Gimana ngana lepas begitu? Yang anehnya, jadi kadang-kadang sudah masuk bab bukan tawakal, bab sombong. Sudah, jangan takut, gak apa-apa. Dia mau menunjukkan dia punya kehebatan. Saya ini gak takut mati, saya ini betul-betul yakin kepada takdir Allah Ta'ala. Tapi dia tidak sadar masuk bab sombong. Yang lain ikhtiar, apa ikhtiar begitu? Setan ini profesor doktor, bisa membuat sesuatu seakan-akan baik padahal buruk. Seakan-akan baik, memang itu tidak salah ucapan itu, semuanya dari Allah, benar. Allah Ta'ala yang berkehendak, tapi harus diingat, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, segala makhluk itu Allah tetapkan hukum kausalitas, sabab musabab, Allah yang tetapkan. La tajid atau lan tajid li sunnatillah tabdila. Kalian tidak akan temukan hukum yang Allah tetapkan itu berubah dasarnya. Tapi tidak mutlak. Kenapa? Karena kekuatannya bukan dari makhluk, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum dasarnya Allah sudah tetapkan, kausalitas namanya. Allah tetapkan hukum api. Api Allah tetapkan hukumnya panas. Sahabat saja pernah diuji. Sahabat, kata Nabi, ini saya angkat, saya lantik sebagai pemimpin kalian buat perjalanan mau jihad. Kalau dilantik sebagai pemimpin, pasukan wajib taat. Man ata'a amiri faqad ata'ani, kata Nabi, siapa yang taat kepada pemimpin yang saya lantik, dia telah taat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Berangkat. Ternyata ini pemimpin ini mau eksperimen seberapa hebatnya ketaatan mereka kepada Rasulullah. Dia panggil satu pasukan, beberapa pasukan, wahai pasukanku, siap taat, sami'na wa ata'na. Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar bertumpuk-tumpuk. Sudah, wahai pemimpin kami. Kemudian dibakar. Api menyala begitu besar. Kemudian ini gubernur yang pemimpinnya mengatakan, wahai pasukanku, saya perintahkan kepada kalian semuanya, loncat ke dalam api. Semuanya diam. Wah, loncat ke dalam api. Kalian tidak taat kepada saya? Nabi yang mengatakan, siapa yang taat kepada pemimpin yang saya lantik, dia telah taat kepadaku. Berarti kalian tidak taat kepada Nabi. Wah, bawa nama Nabi, takut sahabat. Tapi ada beberapa sahabat bilang, wahai pemimpin kami, wahai Amir, kami ikut Nabi, kami taat kepada Nabi, itu tujuannya satu, agar kami tidak masuk ke dalam api. Biar tidak masuk neraka, neraka kan api. Lah bagaimana kau suruh masuk ke api? Tujuan kami taat kepada Nabi untuk tidak masuk ke dalam api. Kok gimana engkau suruh kami masuk ke dalam api? Gak mau, kami gak mau. Gak ada satu yang mau masuk. Padahal sahabat ini tahu betul apa itu takdir, tahu betul apa itu tawakal, tahu betul tentang masalah ini. Ternyata berita ini disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi? La ta'ata makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Oh benar kalian pasukan, kalau kalian masuk ke dalam api kalian bodoh. Maksudnya bahasanya, terjemahannya seperti itu. Disuruh masuk ke dalam api, api menyala. Hukum api dasarnya
adalah membakar. Kalau kalian taati, kalian tidak cerdas. Maka Nabi katakan dalam hadis yang sangat populer, gak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Kenapa maksiat? Api menyala, dia masuk, ya mati, bunuh diri. Maksiat itu, nyawa ini mahal, wajib dijaga. Nabi yang katakan nafsuka matiyatuka farfuk biha, jiwamu adalah kendaraan mewahmu, jaga baik-baik itu, kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang lucu, punya tawakal, kalau nyawa dia gak takut. Gak apa-apa kalau gak ajal, gak kena itu. Tapi kalau dia punya mobil di rumah, sebelum tidur, wah kunci masukin di garasi mobil. Garasinya pakai slot 3, pagarnya pakai slot 4. Sudah masuk rumah dikunci lagi, masuk kamar kunci lagi, tidur dia. Kenapa demikian? Itu kan bentuk ikhtiar. Padahal mobil sama nyawa lebih mahal mana? Nyawa. Mobil, nyawa dia tidak ikhtiar, tapi mobil yang murah dengan banding harga nyawa dia ikhtiar. Kalau memang tawakal, kunci mobil atau tinggal di Jakarta sana, di Jakarta. Kalau di sini kan insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Gak ada ya, kasusnya tidak seramai yang ada di kota besar. Tinggal di Jakarta, mobil kalau mau tidur kuncinya dibiarkan di luar, jangan masuk di garasi, taruh mobil di luar, kuncinya di dalam mobil. Kalau boleh pintu dibuka sedikit, kemudian dia masuk tidur, kemudian dia katakan, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak ditakdirkan orang mencuri, tidak bisa ini hilang di mobil. Tidur dia, tidur, bangun, besok paginya dia keluar, hilang itu mobil. Kenapa? Salah memaknai tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan seluruhnya urusan kepada Allah. Tapi kurang satu kata. Tawakal itu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dan keyakinan seluruhnya dari Allah, tapi diawali dengan usaha dan ikhtiar. Itu tawakal. Mau bukti di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu Sayyidah Maryam ini fatal soalnya. Apalagi banyak dari para asatizah, para ustadz-ustadz, padahal paham ini sudah lama hilang. Namanya Jabariyah. Jabariyah itu tawakal 100%, gak usah pakai ikhtiar. Jabariyah. Di dalam Al-Quran Sayyidah Maryam waktu lapar, Sayyidah Maryam lapar habis melahirkan Nabi Isa, atau sebelum melahirkan cuma dalam keadaan lemas, kelaparan, mau minta makan, dia tawakal. Wanita hamil tengah padang pasir seorang diri, kalau bukan kekuatan tawakal kemana lagi? Yang bisa tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan, kehausan, mau minta makan, minta minum. Allah nyatakan apa dalam Al-Quran? Pertama air, haus, kaki dihentakkan di atas bumi. Sayyidah Maryam disuruh kalau haus kaki dihentakkan ke bumi. Ketika kaki beliau dihentakkan ke bumi, keluar air, beliau minum. Lapar mau makan, Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Lapar mau makan, itu ada pohon korma, kau goyang-goyang itu pohon korma, digoyang-goyang pohon korma, baru kormanya jatuh, baru dimakan. Pertanyaannya, Sayyidah Maryam sudah tawakal kepada Allah 100%, gak ada manusia di situ. Allah merespon ketika hatinya punya keyakinan seluruhnya dari Allah. Tapi perhatikan perintah Allah. Allah tidak menurunkan makanan dari langit, Allah tidak menurunkan itu air dari langit, tapi Allah perintahkan itu kaki hentakkan ke bumi,
kalau mau makan goyang pohon korma. Berarti ada ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, itu semua ketetapannya Allah. Karena wanita hamil mana mungkin bisa menggoyang pohon korma yang begitu kuat sehingga jatuh itu buah. Tapi Allah memberikan syarat bahwa ikhtiar itu adalah wajib, baru jatuh, baru bisa makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan ini agama, innama bu'istu bi hanafiyati samhah. Saya membawa agama Islam ini agama yang mempermudah penganutnya. Tidak pernah membuat penganut agama Islam itu keluar dari fitrah manusiawi dan tidak keluar dari konteks realita, tapi punya kekuatan hati, hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi ikhtiarnya adalah wajib. Ada kasus di dalam ilmu fikih, orang janabah tidur mimpi basah, wajib mandi. Ternyata airnya tidak ada. Dia kebetulan tinggal di tengah hutan. Waktu sholat mau habis, maka dia wajib, sebenarnya wajib mandi untuk dia melaksanakan sholat. Tapi ternyata kolam air itu ada, tapi di dalamnya ada buaya, di sampingnya ada harimau, ada singa. Waktu sholat mau habis, apa pendapat para ahli fikih? Apakah mereka katakan wajib ambil air, mandi, gak boleh tayamum, karena kalau belum ajal ente gak mati? Misalnya begitu, ulama fikih bilang begitu. Misalnya ulama fikih bilang, dan saya sudah baca itu 4 mazhab, gak ada ulama yang suruh ke sana. Gak ada ulama fikih bilang ke sana, ambil tuh mandi. Kalau belum ajal itu buaya, itu singa, teriakan bahaya. Tapi apa yang mereka suruh? Tayamum. Jangan ke sana. Tayamum, sholat, gak apa-apa, karena darurat. Nanti sudah dapat air, sholat ulang lagi. Gak ada ulama fikih bilang ke sana mandi, nanti mandi dengan buaya di situ. Kalau belum ajal tara mati, buaya di samping. Apalagi buaya belum makan 1 minggu. Ya, dia mandi sudah sempat sholat karena sudah dimakan sama buaya.